lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Kalau orang Aceh senang, kamu semua senang. Tapi kenyataan sekarang, dulu sama yang sekarang jauh beda. Anak-anak yang bapaknya udah syahid, kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Persoalan di Kabupaten Aceh PD, seorang mukim atau beberapa mukim menghadap bupati, PJ Bupati untuk mempersoalkan masalah ini. Sebenarnya bagaimana sih persoalan yang terjadi di lapangan? Nah, yang kita tunggu-tunggu itu adalah ditandatangani SK penetapan hutan adatnya oleh Bu Menteri. Itu yang sampai sekarang belum terus. Sebenarnya apa sih masalah hutan adat ini yang paling krusial di Aceh? Yang paling agak berat itu adalah masalah pemahaman di pejabat daerah itu. Pejabat daerah. Pemahaman mereka. Tapi di mana di Indonesia atau di Aceh ini lahan hutan itu yang bukan milik negara gitu. Dan itu diberikan kepada para cukong-cukong gitu kan? Hutan negara itu hutan yang sudah ditetapkan menjadi hutan tetap, hutan negara, atau ada patok-patoknya, ada batas-batasnya. Sekarang tunjukkan di Aceh mana yang ada patok. Tadi Bung Effendi menyebutkan sepertinya pemerintah kurang paham ya. Kenapa bisa terjadi begitu? Yang pertama mungkin mereka tidak baca regulasi yang mereka anggap menarik ya. Ya kan regulasi tentang masyarakat adat ya mereka anggap mungkin masyarakat biasa lah, sama lah dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, walau 77 tahun Indonesia merdeka, 17 tahun perdamaian Aceh antara pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka, namun tata kelola pemerintahan kampung atau desa di Aceh belum juga sepenuhnya sempurna. Ini bila dikaitkan dengan kedudukan dan fungsi dari Imam Mukim yang menjadi salah satu sentra penyelesaian masalah di tingkat kampung atau kecamatan. Terkini adalah ada 3 mukim di Kabupaten PD, yaitu Mukim Benga, Kunyet, dan Paloh, yang menjadi pelopor dalam penetapan hutan adat di Aceh. Hutan adat itu diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016 lalu karena sebagian besar lokasinya beririsan dengan konsesi hutan tanaman industri atau HTI milik PT Aceh Nusa Indrapuri. Perusahaan ini menguasai sekitar 100.000 hektar lahan yang ada di 2 wilayah, Kabupaten Aceh Besar dan sebagian di Kabupaten PD. Nah, luas irisan konsesi itu 5.324 hektar, diantaranya sedang diperjuangkan oleh Mukim 3 wilayah tadi. Bagaimana sebenarnya persoalan hutan adat ini? Sejauh mana peran Mukim di Aceh dalam menjadi benteng terakhir dari tata kelola hutan adat ini? Untuk itu kami mengundang Saudara Effendi, Sarjana Kehutanan atau SHUT. Beliau adalah seorang staf advokasi di Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh atau JKMA. Seperti apa posisinya, lalu persoalan apa yang masih menjadi titik krusial dalam tata kelola hutan adat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Saleh. Apa kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Ini kita langsung saja lah ya.
dari beberapa pemberitaan media kita baca terakhir persoalan di Kabupaten Aceh PD, seorang mukim atau beberapa mukim menghadap Bupati, PJ Bupati untuk mempersoalkan masalah ini. Sebenarnya bagaimana sih persoalan yang terjadi di lapangan? Kalau persoalan yang terjadi di lapangan, Ya. di 3 mukim yang di Kabupaten PD ini sebenarnya sudah 80% sudah clear di lapangannya. Artinya dari sisi pengusulan yang kita dampingi, jika dampingi selama ini, sudah ada turun tim pertek namanya, verifikasi teknis dari kementerian. Ya. Ada 2 kali pada waktu itu, dan mereka sudah mengambil semua data, dan apa yang disyaratkan secara regulasi terhadap hutan adat dan masyarakat kemarin sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Nah, dan sekarang berkas dokumen pengusulannya itu sudah berada di meja KLHK, kita anggap di kementerian lah. Kementerian. Tapi belum tahu kapan turunnya. Nah, yang kita tunggu-tunggu itu adalah ditandatangani SK penetapan hutan adatnya oleh Bu Menteri. Itu yang sampai sekarang belum turun. Dari tahun 2016. Dari 2006. Menteri boleh berganti, kabinet boleh berganti, tapi bahkan sampai hari ini belum ya. Itu belum. Sebenarnya apa sih masalah hutan adat ini yang paling krusial di Aceh? Ada berapa titik itu selain di PD? Selain di PD, kita dari JKMA sudah memfasilitasi juga di Aceh Jaya. Itu ada Mukim Krung Sabi dan Mukim Panga. Ya. Kemudian di Aceh Barat kita ada fasilitasi Mukim Lango. Kemudian di Aceh Tengah kita fasilitasi Mukim Nosar dan Bintang. Di Bener Meriah kita fasilitasi Mukim Teritit. Ya. Di Gayo Luwes kita fasilitasi Mukim Pining. Apa masalah dasar? Yang paling agak berat itu adalah masalah pemahaman di pejabat daerah itu. Pejabat daerah. Pemahaman mereka. Mungkin mereka melihat adat ini dari sisi ketertinggalan. Mereka melihat adat ini dari sisi komunitas kuno, masyarakat kuno yang masih berkoteka atau masih pakai pakaian hitam-hitam atau masih pakai kaki telanjang segala macam. Sedangkan di regulasi itu sudah disebutkan bahwa masyarakat hukum adat itu yang komunitas yang masih punya aturan adat dan masih ada kelembagaannya dan masih berjalan hukumnya. Ya, ini kan bisa jadi warisan Orde Baru juga ya sampai saat ini. Artinya begini, ada lahan, baik itu lahan hutan lindung maupun bla bla bla, kemudian oleh pengusaha mengurus hak guna usaha itu atau hak ini HTI. Lalu terjadilah seperti HTI PT apa ini tadi, Aceh Nusa Indah Puru ini 100.000 hektar. Tiba-tiba ini masyarakat sekarang mengurus atau dalam tanda petik menggugat adanya hak dari hutan adat ini. Ini begitu mudah gitu. Tapi kan orang udah ngurus izinnya, kok tiba-tiba masyarakat adat meminta konsesi misalnya gitu. Ini kan beda ya, beda pemahaman konsesi dan hutan adat. Ya. Kalau secara regulasinya, kita bisa baca di keputusan MK 35 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Ya. Ini proklamasi yang paling hebat bagi eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Tapi di mana di Indonesia atau di Aceh ini lahan hutan itu yang bukan milik negara gitu, dan itu diberikan kepada para cukong-cukong gitu kan? Oke, sekarang kita balik. Yang mana hutan negara? Coba, yang mana hutan negara? Iya. Kalau kita lihat ke sejarah kan duluan ada masyarakat daripada negara. Artinya memang terus yang nggak ada hutan negara sebenarnya. Nggak ada hutan negara. Yang ada ya hutan-hutan milik masyarakat di situ. Tidak ada hutan negara. Nggak ada hutan negara. Secara regulasi lagi. Ya. Hutan negara itu hutan yang sudah ditetapkan menjadi hutan tetap, hutan negara, atau ada patok-patoknya, ada batas-batasnya. Sekarang tunjukkan di Aceh mana yang ada patok hutan negara, patok kawasan hutan. Iya, nggak ada ya? Ya paling ya
yang cuman digambar di meja. Di satelit aja gitu ya. Ya, masih lebih tuntas masyarakat adat. Mereka menyebutkan kawasan hutan mereka dengan tanda-tanda yang sudah mereka yakini turun-temurun. Mereka menyebutkan batu itu, kayu ini, calo ini, gua ini. Pemerintah apa menyebutkannya? Cuma titik koordinat. Jadi kalau terjadi misalnya konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat itu nggak bisa disebut sebagai konflik ya? Oke lah, ini kita berkaca pada HTI di Aceh Nusa sekarang Iya. di Aceh lah selama ini. Walaupun sekarang sudah dicabut izinnya, Iya. tapi kita lihat konstruksi konfliknya. Permasalahan HTI di Aceh besar adalah HTI ini tidak dikelola. Iya. Artinya kawasan hutan ini tidak dikerjakan atau tidak dilakukan sesuai dengan regulasi atau konsesi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaannya. Yang ada malahan akasia yang ditanam di kawasan HTI itu ketika mereka tumbuh dan berkembang dan bibitnya melompat masuk ke lahan-lahan warga, ke kebun warga, itu mereka klaim sebagai HTI. Padahal akibat dibawa angin, dibawa Oh burung. iya, akasia dia kan invasif, dia cepat perkembangbiakannya. Nah ini kan oke lah di satu sisi masyarakat tidak menerima efek positif dari pengelolaan kawasan karena memang tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan. Nah efek negatif yang mereka terima ketika kebun-kebun mereka, lahan mereka, itu ditumbuhi oleh akasia si perusahaan. Dan itu diklaim perusahaan, oh itu HTI kami. Buktinya apa? Buktinya akasia. Di situ mulai Ya, konflik. tadi Bung Effendi menyebutkan sepertinya pemerintah kurang paham ya. Kenapa bisa terjadi begitu? Yang pertama mungkin mereka tidak baca regulasi yang mereka anggap menarik ya. Ini kan regulasi tentang masyarakat adat ya, mereka anggap mungkin masyarakat biasa lah, sama lah dengan yang lain. Jadi mereka tidak menyelami konteks masyarakat adat itu seperti apa sih sebenarnya. Mungkin yang tergambar di kepala mereka itu konteks adat adalah konteks upacara, konteks kawin mengawin, konteks turun ke air, debus gitu, atau konteks baca doa. Mungkin hanya sebatas itu. Mereka tidak melihat eksistensi masyarakat adat yang selama ini ada di sekitar kita ini sebenarnya kuat gitu loh. Kuat dalam arti mereka punya hukum adat, punya aturan adat, dan itu mereka jalankan. Artinya itu eksis dan ada gitu, bukan main-main. Nah, untuk menjawab ini, contoh di masyarakat adat itu mereka ada petua senubo, ada panglima utunnya, ada panglima krungnya. Artinya apa? Artinya ada kawasan yang mereka kelola loh, bukan main-main. Ini kan jabatan ini ada kan karena ada yang mereka kelola. Jadi tidak cuma hanya sebatas sambut bati jami teka baca doa, bukan itu. Ada yang lebih kuat bahwa ketika turun sawah pun itu adat mengatur. Ya, secara internal kan selain kecil tadi di kampung ada mukim. Kalau kecil menguasai satu wilayah, mukim bisa beberapa kampung. Tapi di banyak kasus juga terjadi konflik juga antara mukim dengan kecil kan, dalam hal tata kelola hutan adat ini. Ya, mungkin konflik seperti itu konflik kepentingan yang pasti ya. Karena kalau secara general yang menjadi wilayah kelola dari mukim inilah adalah wilayah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Itu yang mereka kelola. Contoh sungai. Sungai itu dikelola oleh mukim karena apa? Karena sungai ini menjadi kebutuhan dan mempengaruhi hajat hidup orang yang di sepanjang sungai itu. Mungkin ada beberapa desa. Nah, kemudian lagi kawasan hutan. Kawasan hutan yang kebanyakan memang berada di atas pemukiman. Artinya mempengaruhi siklus air, mempengaruhi banjir, mempengaruhi longsor segala macam. Nah, kawasan-kawasan ini yang dikelola oleh si mukim karena menyangkut hajat hidup orang yang berada di bawah, yang berada di beberapa desa di bawahnya. Jadi berarti tugas seorang mukim ini berat juga ya, berhadapan dengan
masyarakat, berhadapan dengan pemerintah di atasnya ya. Iya. Tadi kembali ke pemerintah. Apakah pemerintah daerah itu tidak paham, tidak tahu, tidak peduli, atau memang dia punya lahan di situ? Kayaknya di hampir seluruh bupati wali kota kayaknya punya lahan gitu kan. Nah, ini yang memang kita tenggarai itu yang banyak berkutat mungkin di kepala mereka masing-masing. Karena di kita Aceh itu kan wilayah adatnya itu berbeda dengan di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Karena apa? Karena wilayah adat kita batasnya sama dengan wilayah administrasi pemerintahan. Mungkin di situ celahnya ya. Di situ. Kalau di tempat lain mungkin jadi hutan adat atau kawasan adat mereka berupa spot. Kalau kita menyeluruh mengikuti border administrasi itu, mengikuti batas. Karena itu tidak aneh ya kalau beberapa bupati di Aceh ini punya lahan 100 hektar gitu ya. tanam sawit Itu gitu kan ya. rahasia umum. Ya, terhadap kondisi seperti ini bagaimana JKMA melihat ini? Fenomena ini gitu loh. Maksud saya dulu kan sempat terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Begitu kita tracking ternyata bupatinya juga punya lahan. Ribut lagi begitu kita ini menurut laporan Walhi juga bupatinya punya lahan gitu kan. Jadi udah nggak jelas lagi mana punya adat, mana punya bupati gitu ya. Nah, kalau untuk kawasan hutan mungkin berbeda konteksnya, Bang. Berbeda dengan yang sawit-sawit ya, yang udah berkebun ya, ini beda. Nah, kalau kawasan hutan ini kan memang di luar dari APL, di luar dari wilayah kebun. Kita memang berkutat di kawasan hutan yang disebut hutan negara itu. Kita berkutat di situ sehingga asumsi atau pendugaan kepemilikan pejabat-pejabat mungkin sedikit kurang di sana. Hanya mungkin ada kepentingan lain, mungkin. Ya kalau hutannya udah ditebang gimana kan? Dijadiin awalnya memang itu jadi hutan adat kan, masih rawan, masih subur. Tiba-tiba masuk investor itu ditebang semua kan menjadi perkebunan juga. Nah, itu kan jadi ada prosesnya, Bang, ada proses perubahan fungsi dulu. Fungsi dulu ya. Tidak serta-merta. Ya. Kalau serta-merta pasti ilegal, pasti kena Ya. pidana juga, Bang. Iya. Lalu kalau boleh tahu selama ini apa aja yang diadvokasi terkait masalah ini yang diadvokasi oleh JKMA ini? Kita terus mendorong, terutama kalau untuk lokal ya dengan pemerintah daerah, kita selalu komunikasi, saling bertanya, saling mengingatkan. Hanya sekarang permasalahannya memang berada di kementerian. Nah, di kementerian ini kita juga membangun dengan jaringan-jaringan nasional untuk bersama-sama mendorong hutan adat di Aceh ini cepat realisasinya. Nah, hanya kemarin itu ketika ada percepatan penetapan hutan adat secara nasional, Aceh tidak menjadi prioritas. Kenapa? Kenapa nggak jadi prioritas Aceh? Itu nggak tahu aku, Bang, kenapa nggak jadi prioritas. Mungkin kita nggak ada orang di sana. Oh gitu. Nggak ada orang Aceh nih di kementerian yang bisa mengingatkan mereka. Aceh juga gitu. Dari seluruh Indonesia hanya Aceh Apanya? yang tidak itu tadi. Ada juga yang lain yang ada. nggak masuk. Yang pertama ini mereka lebih bergerak ke timur dulu, Bang. Oh, timur. Papua, Kalimantan, Sulawesi, gitu. Itu yang mereka ke sana. Baru bergerak ke barat. Berarti Pak Effendi setuju juga bahwa masyarakat adat kita juga belum merdeka nih, dalam tanda petik. Belum merdeka, iya. Belum merdeka iya. Iya, karena hutan mereka, hutan adat mereka itu masih dikuasai oleh negara. Masih diklaim menjadi hutan negara. Masih belum dilegalkan oleh negara. Karena kalau kita lihat di tapaknya, di kawasan hutannya, di pinggiran-pinggiran itu, yang setiap hari masuk hutan itu siapa? Apakah mereka mengambil damar, mengambil rotan, atau mengambil danunan apalah? Itu masyarakat di situ, masyarakat adat di situ, setiap hari. Dan itu yang konteks kita yang disebut pengolahan itu seperti itu. Daripada pemerintah, apa yang dia udah kelola? Apa yang dilakukan pemerintah? Coba, hanya memantau di hilir ketika turun kayu pada tangkap gitu. Atau
Hanya mengurus ketika ada pihak ketiga menunjukkan konsesi, ayo petakan, ayo ukur berapa luas. Baru itu yang mereka lakukan. Berapa luas konsesi dan berapa luas untuk dia. Itu. Nah, sedangkan di tingkat tapaknya itu memang masih masyarakat. Dari dulu sampai sekarang. Masyarakat. Mereka yang tahu sangat tahu kondisi hutan mereka. Pemerintah tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Walaupun ada polisi hutan. Polisi polisi hutan, polisi yang bergerak ketika mereka ada uang. Nggak ada uang, mereka nggak mau gerak, Bang. Nggak bergerak juga ya? Nggak ada. Sorry lah. Apa yang dipantau polisi hutan itu? Pengalaman dari JKM? Mantau-mantau kayu aja? Yang pasti itu. Mantau-mantau kayu yang turun, walaupun di jalan besar juga banyak kayu, mereka nggak berani gitu kan. Ya. Sorry Moria, boleh kita lihat lah. Jalan-jalan lah ke wilayah pantai barat selatan. Nah, tadi kan regulasinya di pemerintah pusat. Tadi sudah kita bahas nasib masyarakat adat kita atau ini kita dari 2016 itu belum lagi ada turun. Keterlambatan ini di samping tidak punya orang tadi, mungkin di pusat atau ada hambatan lain kira-kira? Hambatan lain hanya kalau saya melihat di luasnya. Di luas? Karena usulan hutan adat di Aceh itu lumayan luas. Karena tadi mengikuti bordering administrasi, batas administrasi. Seberapa luas desa itu, mukim itu, segitulah luas kawasan hutan di dalam, itulah hutan adat mereka. Nah, sedangkan di tempat di wilayah lain Indonesia tidak seperti itu. Kita menganggap itu, karena kalau asumsinya mereka berikan misalnya 5 mukim dulu ini, hutan adatnya. Jadi kalau mukim lain juga tergerak mengajukan hutan adat, lama-lama habis hutan negara di Aceh. Nggak ada lagi hutan negara. Nggak ada lagi hutan negara. Ini yang klaim saya awal bahwa kalau pemerintah Aceh mau, Aceh bisa merdeka loh. Merdeka dalam tanda petik. Kedua kali ini full. Full. Karena apa? Karena tidak ada lagi hutan negara di Aceh. Apalagi kepentingan pusat di Aceh. Nol. Oh ya, ketika semua hutan-hutan Aceh besar ini menjadi hutan adat. Tapi berapa banyak masih hutan yang masih bagus kan? Ini kita berbicara bordering kawasan, Bang. Oh iya. Ya, Kawasan. masalah bagus nggak bagus itu Tidak kan. bicara soal kondisi, tapi soal kawasan ya. Ya, berbicara area, berbicara lahan. Iya. Ketika semua hutan negara itu menjadi hutan adat, ayo, Aceh sendirilah yang punya. Bisa bisa lebih leluasa dalam mengelola hutan. Dan menurut Anda itu mungkin? Kalau pemerintah provinsinya aware gitu ya, menyadari itu, apa sih yang nggak mungkin, Bang? Selama ini pemerintah provinsinya masih aware? Waktu NOPA itu lumayan ketika dari nasional itu ada acara, lupa siapa nama acaranya. Dan itu NOPA dengan proaktif meminta Gubernur Nova Iriansyah. Meminta Kadis LHK untuk segera memenuhi permintaan pengusulan hutan adat di nasional itu. Sehingga Dinas LHK berkoordinasi dengan kita untuk menyiapkan semua dokumen usulan yang ada, kita masukkan ke sana. Hanya pada saat biarlah itu ada pengusulan yang lumayan besar ke LHK. Lalu seperti tadi kan, apakah pemerintah pusat rela gitu kan? Kembali lagi nih, kalau dikatakan tadi kalau semuanya ini dipenuhi, berarti nggak ada lagi dong hutan negara di Aceh kan? Nah ini kan yang kita usulkan masih belum banyak ini, Bang. Masih belum banyak. Yang PD aja masih nyangkut ya, masih baru 3 mukim itu. Nah, itu tadi yang kita tenggarai ya, maksudnya pemikiran pejabat-pejabat itu mungkin itu ketakutannya itu. Ketakutan itu. Nah, Aceh bisa lebih akan merdeka dari segi tata kelola hutan gitu. oh ya. Dan itu possible sekali. Kenapa Oke, tidak? apa kritik Anda nih terhadap keadaan ini, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh? Kritiknya jangan fobia, jangan terlalu takut. Apa sih yang dilakukan pemerintah sekarang? Jangan terlalu takut kepada siapa? Kepada masyarakat adat, kepada hutan adat itu. Apa yang mereka takutkan? Masyarakat adat ini masyarakat Indonesia loh. Bangsa Indonesia mereka. Bukan bangsa dari planet lain. Itu kalau dikelola untuk rakyat sendiri gitu. Itu. Jadi apa masalahnya?
Undang-undang juga menyebut begitu, Undang-Undang 45 kan. Nggak ada alasan takut sama sekali Bumi, sebenarnya. air kan untuk Iya. kesejahteraan rakyat gitu ya. Iya. Nah, Profesor Dr. Agus Setiarso itu pernah mewacanakan kenapa tidak pemerintah aja membentuk KPH adat. Apa itu KPH? KPH itu kan yang sama kayak KPH 1, 2, 3 sampai Oh. begitu. Iya, iya. Ya, Di bawah. kenapa kita tidak bikin KPH adat? Nah, kenapa? Karena dengan KPH adat atau dengan hutan adat ini sebenarnya menjawab banyak permasalahan laten pengelolaan hutan di kita Indonesia, bahkan Aceh khusus. Karena apa? Dulu masyarakat kita tidak aman bahwa apakah wilayah itu sudah ada konsesi apa belum. Gak ada masyarakat yang tahu. Ketika ujuk-ujuk ada perusahaan datang, oh ini wilayah kami, hutan kami, konsesi kami, ini SK-nya, ini tanda tangannya. Bapak pindah, masyarakat minggir. Dan itu selalu terjadi. Dan Itu yang saya sebut tadi, memiliki potensi konflik kan. ya itu kan memang konflik laten dengan model lama. Ketika hutan negara itu dikapling-kapling diberikan ke pihak ketiga. Seperti itu yang terjadi. Nah, itu yang masih dengan konsesi hutan. Belum dengan tambang. Nah, belum dengan yang lain-lain lagi. Dengan program sekarang ada REDD, climate change, dan segala macam. Masyarakat tidak tahu apa-apa. Nah, hutan adat menjawab itu. Karena apa? Karena di hutan adat itu yang berkuasa masyarakat adat. Mereka bisa bilang tidak. Nah, tapi ketika itu masih menjadi hutan negara, mereka nggak bisa bilang tidak. Walaupun ada mekanisme padiatapa atau FPAC yang katanya harus bertanya dulu ke masyarakat, ini ada program ini, kegiatan ini, kalian mau tidak, kalian sepakat tidak. Tapi kan kalau kita belajar dari AMDAL, kan cuma beberapa dan hanya cek di tanda tangan. Tanpa pemberitahuan secara lugas ke masyarakat bahwa ini ada tambang, ini manfaatnya, ini dampaknya, bagaimana Bapak terima atau tidak. Itu tidak pernah tersampaikan dengan baik dan benar ke masyarakat. Jadi artinya kalau boleh saya simpulkan sederhana, regulasi di negeri ini belum berpihak ya? Belum Berpihak. kalau itu belum. Oleh Banget lah kalau itu banget gitu. UCK aja Bang lihat sendiri lah. yang mana itu? UCK. Yang Cipta Karya, Omnibus itu, Omnibus Law itu. Itu kan amazing sekali. Itu memang pesanan pengusaha itu. Yang memang mendewakan investor ya. Walaupun negara kita dalam kondisi sekarat finansial ya, tapi jangan obral begitulah gitu ya. Kalau berani ambil tuh Freeport. Kalau berani kelola tuh blok-blok Andaman segala macam itu dikelola oleh Pertamina, oleh BUMN kita. Jangan ambil investor di luar negeri. Ya. Kenapa harus masyarakat terus yang kita korbankan gitu? Yang Mbak bilang abadikan itu di situ. Jadi berarti masyarakat adat belum merdeka. Belum merdeka. Dalam tanda petik. Walaupun Indonesia sudah 77 tahun. Iya, kita belum merdeka. Ya. Baik. Terima kasih Pak Effendi atas kehadirannya. Oke Bang, terima kasih Bang. Perbincangan Sama-sama, kita. Siap. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami dengan Pak Effendi dari jaringan komunitas masyarakat adat Aceh soal bagaimana hutan adat Aceh. Kami tidak menyimpulkan pembicaraan ini, tapi dari ulasan Pak Effendi tadi mungkin dapat dipetik beberapa persoalan yang masih mengganjal. Kata kuncinya adalah ternyata masyarakat adat Aceh dan Indonesia belum merdeka. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.